Kembali lagi di Bincang MMA. Baru aja tadi pagi itu UFC Saint Louis, Derrick Lewis lawan Nascimento. Sebenarnya eventnya gue biasa bikin prediksi, tapi tadinya gue nggak sempet. Jadi gue mau bahas soal eventnya dan gue mau bahas dua spesifik co-main event sama main eventnya. Co-main eventnya ada Joaquin Buckley lawan orang Uzbekistan. Aduh, namanya gue lupa lagi, gue cek dulu namanya. UFC. Jadi Joaquin Buckley ini Nursultan Ruzibov. Jadi Joaquin Buckley baru aja fight di UFC Atlantic City bulan Maret kemarin, lagi bulan puasa ya kalau kita. Dia sampai ke UFC 300 bilang kalau dia pengen main di UFC Saint Louis karena dia orang asli Saint Louis gitu. Gue nggak banyak tahu, ternyata banyak banget orang Saint Louis di dan crowdnya juga cukup oke gitu di Saint Louis tadi. Tadi tuh ada siapa tuh namanya, Shane Woodson, dia juga orang Saint Louis. Jadi di Saint Louis tuh cukup banyak UFC fighter di sana, jadi mungkin jadi market ya. Terus di Saint Louis ini, di si Joaquin Buckley ini kelihatan banget itu kayak open weight malah fightnya, bukan kayak welterweight. Joaquin Buckley 170, tingginya 5 foot 7 apa 5 foot 8 gitu dia. Sementara si siapa namanya tadi, Nursultan ini tingginya 6'5", jadi lo kalau lihat fightnya, kalau lihat awal fightnya beda banget, kayak orang kayak middleweight lawan featherweight lebih tepatnya kayak gitu. Cuman di UFC atau di MMA sangat bisa ya kita lihat, yang tinggi belum tentu bisa ibaratnya ngebully yang pendek juga belum tentu kalah gitu. Dan terjadi di fight itu, menurut gue fightnya cukup seru. Ronde pertama dengan sangat gampang Joaquin Buckley take down si Nursultan ini gitu. Gue juga sampai mikir nggak semua orang Middle East yang ada di UFC bagus wrestlingnya ya gitu. Sampai di komentator juga bilang Nursultan ini dari si submission grapplingnya bagus, cuman kalau wrestlingnya kurang gitu. Dia udah beberapa kali menang karena submission, tapi wrestlingnya kelemahannya. Udah aneh banget ini. Orang yang banyak menang karena submission, orang Middle East pula kan yang terkenal, kayak misalnya Dagestan kan dekat-dekat situ ya, cuman harusnya, dan Muslim kan gitu, harusnya bisa wrestling gitu. Tapi aneh ya, meskipun dia bukan orang Dagestan juga ya, tapi identiknya kayak gitu kan, dia orang Uzbekistan. Terus di ronde ketiga itu mulai kelihatan oke. Di akhir-akhir di menit ketiga gitu, di pertengahan menit pertengahan di ronde ketiga, Joaquin Buckley sempat ada mau ini, udah wobble gitu si Nursultannya, akhirnya ke ground. Dia di reverse, tapi bisa di reverse balik sampai akhirnya berdiri. Dan menurut gue salah satu fight yang oke, dan jadi sebuah, bisa dibilang kayak peluang juga itu untuk Joaquin Buckley. Jadi dia sempat fenomenal dari KO-nya yang di backflip itu kan, KO of the year. Di sekarang dia ranking 14, mungkin dia di minggu ini bisa ranking 13 atau 12 mungkin, meskipun dia nggak lawan ranking fighter. Dan salah satu prospek juga buat welterweight division gitu. Joaquin Buckley itu umur berapa ya? Tuh baru 30 kan, jadi salah satu prospek juga. Soalnya yang gue lihat biasanya di welterweight itu kayak Edward, kayak Usman itu di 30 sampai 32, 33 prime-nya gitu. Jadi di mana welterweight ini sekarang championnya ada Edward, belum lagi yang prospeknya ada Ian Gary, ada Jack Della Maddalena, ada MVP, ada Kevin Holland,
eh belum lagi kita ngomongin ada Colby Covington kayak gitulah. Dan Joaquin Buckley ini sempat middleweight, nggak kebayang gue dia di middleweight. Dia sempat kalah sama Chris Curtis kan, dia di middleweight tahun 2019 sampai 2022. Gue ngerti orang-orang kayak Joaquin Buckley emang gede di otot aja kali ya. Dia sebenarnya 5'8" itu 173, gue 175, beda 2 ini dari gue, beda 2 senti. Tapi ya kalau di UFC kan tinggi-tinggi, jadi kelihatannya dia pendek aja gitu di UFC. Dan main eventnya Derrick Lewis lawan Nascimento. Menurut gua si Derrick Lewis ini bisa dibilang fix, dia adalah journeyman-nya di UFC, salah satu journeyman di UFC. Lu bisa tahu kan journeyman itu apa, nanti gak usah gua bahas, lu bisa googling atau lihat video-video gua sebelumnya. Hanya gua nggak tahu nextnya buat gua mau bahas dulu tadi ya. Untuk nextnya gue sih pengennya untuk Joaquin Buckley ya. Nextnya kayaknya dia ranking ini welterweight. Oh, Joaquin Buckley 11 nih, gue kira 14. Mungkin dia setelah ini bisa naik sampai di ranking 10 apa 9 mungkin. Buckley lawan Wonderboy sih menurut gue bakal seru. Sean Brady juga bakal seru. Dia pernah nggak ya harusnya lawan Sean Brady ya, dia di kemarin di Atlantic City. Atau Buckley lawan Burns juga seru, Gilbert Burns. Dan welterweight in division ini punya satu nama lagi lah, karena gue tadi lihat fightnya Joaquin Buckley bagus banget sih emang. Dia awal kesulitan gitu, si Nur Sultan ini gimana dia masuk kan, counter tuh karena tinggi kan, tapi beberapa dia dengan sangat mudahnya take down. Dan gue bilang, oh ternyata Joaquin Buckley bagus juga nih gitu. Tadi masuk lagi ke main event soal Derrick Lewis dan Nascimento. Gue nggak tahu nextnya gimana buat Derrick Lewis. Derrick Lewis itu sekarang di ranking 12, mungkin dia minggu depan ranking 11 apa 10 mungkin. Karena dia udah lawan Jairzinho udah, Taito Ifasa udah, Taibura udah belum ya? Almeida udah, Volkov udah, Stipe nggak tahu, Blades udah, Pavlovich udah, Cyril Gane udah. Jadi gue nggak tahu dia si Derrick Lewis ini, coba gue cek dulu. Derrick Lewis. Tapi gue sih ada satu nama yang kepikiran untuk mungkin bisa ya. Sergey Pavlovich udah, Spivak udah, D5 Almeida udah, Daukaus, Cyril Gane, Stipe udah belum? Oh belum pernah lawan Stipe malah. Stipe juga nggak bakal lama sih di UFC, pensiun dia. Ranking mungkin Marcin Tybura kali ya, belum ya. Ada satu nama menurut gue yang sangat menarik untuk Derrick Lewis lawan nextnya, yaitu Bam Bam Tuivasa sebenarnya. Karena salah satu fenomenal tahun 2022, Taito Ifasa KO Derrick Lewis gitu. Orang harus kaget lah gitu. Dan itu di di Texas kan, di home state-nya. Mungkin aja kita bisa ngelihat Derrick Lewis lawan Taito Ifasa 2 di Agustus nanti. Mungkin aja. Tapi menurut gue dari semuanya, menurut gue yang cocok untuk rematch ya Derrick Lewis dan Taito Ifasa gitu. Karena Derrick Lewis juga nggak sering win streak kan, dia menang kalah gitu kan. Dia 3 kali dari 2 tahun terakhir ya, kita hitung dari 2022 lah. 2022 sekarang bulan apa sih? Bulan Mei ya. Dia dari 2022 kalah sama Taito Ifasa, Pavlovich, Spivak, terus menang lawan D5, kalah lawan Almeida, menang lawan Nascimento. Jadi selama 2 tahun ini 4 kalah 2 menang dari 4 tahun, dari 2021 itu 1, 2, 3, 5 kalah 3 menang gitu. Jadi rekornya sangat kurang oke lah untuk Derrick Lewis gitu. Tapi kalau dari si Taito Ifasa, umurnya juga masih 31 umur ya. Dia udah 4 kali kalah losing streak ya. Cyril Gane, Pavlovich, Volkov sama Tybura gitu. Dan
menurut gue top contender semua sih, Cyril Gane, Pavlovich, Volkov sama Marcin Tybura, dan cocok lah mereka sama-sama brawler sama-sama KO artis juga, dan lagi karirnya lagi kurang oke lah gitu. Menurut gue cocok banget si Tai Tuivasa lawan Derrick Lewis gitu. Di minggu depan ada Edson Barbosa lawan Leon Murphy. Terus yang kita tunggu semua UFC di bulan Juni. Gue nggak tahu ya, di sebenarnya sama kayak UFC 301 sih. UFC St. Louis sebenarnya bagus, cuman karena kayak keserap aja gitu si fightnya sama UFC 300, kayak susah banget buat move on gitu dari UFC 300 gitu. Tapi kita bakal dimanjakan di UFC 302 di bulan Juni. Kayak bulan Mei ini kayak rehat dulu lah ya dari UFC big card. Jadi UFC yang ya so lah card. Tapi bukan berarti fightnya nggak bagus ya, fightnya bagus, cuman big starnya tuh kurang gitu. Nanti ada Jonathan Emmanuel lawan Alexander Romanov, Kevin Holland lawan Michael Ozbilzian, Sean Strickland lawan Paul Costa, dan Islam Makhachev lawan Dustin Poirier. Ini fightnya gue sih bakal seru di UFC 302 ini. Dan UFC 302 belum fix lagi fightnya kalau nggak salah, belum fix siapa-siapa aja yang bakalan ini gitu. Jadi UFC ada minggu depan sebuah Barbosa lawan Dan Murphy, minggu depannya lagi libur, dan awal Juni International Fight Day ada UFC 302 sorry. Ya belum fix, ada Mickey Gall main, ada Grant Dawson main, mantep. Jadi Jack Matthew main welterweight Pillow. Ya, jadi nanti kita bahas lebih lanjut soal UFC 302. Anyway, menurut gue UFC St. Louis ini oke, tapi ya kayak masih keserap gitu energinya. Kayak gue masih ingat banget nonton UFC 300. Mungkin karena pengaruh dari karena kita orang muslim di Indonesia masih merayakan lebaran, jadi suasananya masih suasana lebaran, lagi happy kan suasana lebaran, terus dikasih UFC 300 dari fight pertama sampai fight main event, keren semua, banyak holy shit moment, dan ada UFC kesini jadi ya udah gitu kayak biasa. Jadi gue pas nonton tadi seru-seru, cuman kayak belum bisa ini lagi. Harus, mungkin menurut gue sih harus emang bener ya UFC jangan terlalu ngejet, tapi jadi nggak seru juga, nggak banyak eventnya. Gua rasa sih UFC 302 ini bakal bisa mengobati sebenarnya. Big fight, big name, big fight. Gitu aja dari gue, sampai ketemu di bincang MMA berikutnya.